Tulisan terbaru dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tanggal 22 Agustus 2025 berjudul Gelar Bahsul Masail Nasab Alwi LBM PCNU Batam Tidak Standar Ulama LBM. Teman-teman bisa membacanya sendiri di nahdlatululum.com atau klik link yang saya sediakan di kolom deskripsi video ini. Sebelum saya membacakan tulisan Kiai Imad ini, saya tampilkan dulu dokumen dari LBM PCNU Kota Batam. Saya bacakan ringkas-ringkas saja ya. Batam 20 Agustus 2024, jadi ini setahun yang lalu. Nomor 046 garing LBM PCNU dan seterusnya dianggap dibaca, lampiran 1 lembar perihal rumusan sementara hasil bahsul masail nasab Ba'alawi. Kepada yang terhormat kaum muslimin muslimat warga Nahdien di Kota Batam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pengurus lembaga Bahsul Masail pengurus cabang Nahdlatul Ulama LBM PCNU Kota Batam menyampaikan rumusan sementara hasil Bahsul Masail tentang nasab Ba'alawi yang sudah dilaksanakan pada hari tanggal Senin 19 Agustus 2024 15 Syafar 1445 waktu pukul 21.00 sampai 00.30 WIB, tempat kantor PCNU Kota Batam. Adapun rumusan sementara yang disepakati oleh musyawirin adalah sebagai berikut. Berdasarkan referensi kitab Mutabaroh, ulama menetapkan nasab Ba'alawi mutasyilan kepada Rasulullah SAW. Namun perihal metode penetapan nasabnya, khususnya istifadah dan syuroh, LBM masih akan melakukan pembahasan kembali memandang belum adanya bayyinah. Sumber referensi dan ibarat atas penetapan nasab Ba'alawi terlampir. Adapun agenda lanjutan atas rumusan tersebut segera akan dilaksanakan diskusi panel atau seminar yang akan diselenggarakan oleh pengurus cabang PC Nahdlatul Ulama Kota Batam dengan menghadirkan pakar di bidang nasab. Demikian rumusan ini kami sampaikan, semoga menjadi perhatian kita semua. Amin. Pengurus Lembaga Bahsul Masail LBM PCNU Kota Batam, Ketua Kiai M. Doifi Ibrahim, Sekretaris Saiful Ulum Esos I, terstempel LBM Kota Batam. Ini lampirannya. Itu dokumen dari LBM PCNU Kota Batam sekitar 1 tahun yang lalu. Dan Kiai Imad merespon dokumen tersebut atau hasil LBM PCNU Kota Batam dengan tulisan berjudul Gelar Bahsul Masail Nasab Ba'alawi LBM PCNU Batam Tidak Standar LBM. Diskursus batalnya nasab kaum Ba'alawi memasuki babak baru. Setelah kaum Ba'alawi tidak bisa membantah banyaknya kitab nasab di abad ke-5 sampai ke-9 yang tidak mencatat kaum Ba'alawi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, bahkan mereka juga tidak dapat membantah kitab-kitab nasab yang menyatakan tidak ada nama Ubaid, leluhur kaum Ba'alawi sebagai putra Ahmad Al-Abah. Kini kaum Ba'alawi atau kibin kaum Ba'alawi merambah menggunakan institusi sakral bagi kaum Nahdien, yaitu Lembaga Bahsul Masail LBM, untuk mensahihkan nasabnya. Seorang ketua LBM PCNU Batam yang bernama KM Doifi Ibrahim melakukan tindakan non-prosedural melanggar peraturan perkumpulan NU nomor 7 tahun 2024, di mana ia telah mengumumkan hasil rumusan sementara BM kepada publik sebelum disahkan oleh pengurus harian Syuriah PCNU Batam. Ini merupakan peristiwa yang memalukan. LBM adalah perangkat perkumpulan untuk menetapkan hukum yang memiliki prosedur dan metodologi. Hasil rumusan yang diumumkan LBM Batam itu melanggar prosedur karena diumumkan sebelum mendapatkan persetujuan pengurus harian Syuriah, dan metodologi yang digunakan untuk menghasilkannya juga melawan prosedur karena tidak standar ulama LBM dan tidak menggunakan tahapan metodologis yang ditentukan dalam peraturan BM. LBM adalah sebuah lajnah yang dimiliki oleh NU yang berada di setiap tingkatan kepengurusan NU, mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU, dan pengurus ranting NU, PRNU. Ia bersifat mandiri, dilaksanakan sebagai tarik isbat al-haq, metode menetapkan kebenaran yang dimiliki NU untuk menjawab persoalan umat dengan berbasis prosedur dan metodologi dengan dalil yang kuat untuk kemaslahatan umat dan lingkungan.
LBM adalah lembaga suci, tidak boleh digunakan berdasarkan pesanan kepentingan baik penguasa ataupun kelompok tertentu. Hasil-hasil keputusan BM, mulai dari awal berdirinya NU, selalu dipercaya dan menjadi rujukan warga NU dan negara karena berbasis dalil yang kuat, dalil yang tidak bisa dibantah. Jika ada tanakud al-dalail, dalil-dalil yang bertentangan, maka perumus BM harus mampu mengarahkan peserta BM untuk mengambil dalil yang terkuat. Kemudian, musaheh bertugas untuk memeriksa referensi yang dikemukakan peserta BM. Apakah referensi-referensi yang dikemukakan itu telah mencakup semua referensi yang seharusnya menjadi rujukan dalam suatu masalah yang tengah dibahas. Jangan-jangan ada referensi-referensi yang seharusnya masuk dalam BM, namun sengaja disembunyikan oleh peserta BM, dengan tujuan untuk mengesankan bahwa pendapatnya lah adalah yang terkuat, padahal ada referensi lain yang tidak dikemukakan. Perumus dalam sebuah BM bertugas merumuskan hasil BM yang telah terlaksana. Rumusan sementara tidak boleh keluar ke publik, karena itu belum menjadi keputusan sebuah BM. Ia hanya menjadi rumusan mentah yang dirangkum dari berjalannya sebuah BM. Perumuslah yang kemudian merumuskan arah sebuah keputusan agar diperlihatkan kepada musahih. Musahih adalah para kiai yang mempunyai kewenangan untuk mempertimbangkan, mentashih, dan memutuskan hasil rumusan dalam bahsul masail. Musahih juga punya kewajiban untuk memberikan arahan dan nasihat kepada peserta bahsul masail. Selain itu, musahih juga wajib mengikuti kegiatan bahsul masail dari awal hingga selesai. Ada beberapa kriteria yang bisa dijadikan sebagai seorang musahih. Di antaranya adalah kiai khos, berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah, memiliki sanad keilmuan yang jelas, dan punya pengalaman dalam bahsul masail. Setelah ditashih oleh musahih, apakah sebuah hasil BM telah sah sebagai sebuah keputusan BM? Tidak. Hasil BM atau bahsul masail yang sudah ditashih oleh musahih belum menjadi keputusan sebuah BM. Ia memerlukan satu tahapan lagi, yaitu ia harus disetujui oleh pengurus harian Suriah di setiap tingkatan. Jika BM itu dilaksanakan oleh LBM PBNU setelah dirumuskan oleh perumus, kemudian ditashih oleh musahih, maka harus mendapatkan persetujuan pengurus harian Suriah di PBNU. Begitu pula di tingkat lainnya, ia harus mendapatkan persetujuan dari pengurus harian Suriah di tingkatannya. Tanpa persetujuan Suriah, hasil bahsul masail hanya bersifat rekomendasi dan tidak memiliki otoritas hukum keagamaan yang penuh sebagaimana ditegaskan dalam peraturan perkumpulan Perkum nomor 7 tahun 2024. Kasus LBM Batam yang melawan peraturan perkumpulan itu harus menjadi perhatian khusus PCNU Batam. Ketua LBM itu harus mendapatkan sanksi berat. Selain melanggar peraturan tentang mengumumkan hasil rumusan sementara, ia juga melanggar peraturan perkumpulan NU tentang metode mengambil keputusan dalam sebuah BM yang telah diatur dalam peraturan perkumpulan tersebut. Contoh peraturan perkumpulan yang dilanggar dalam BM di Batam tersebut adalah tentang memasukkan kitab Abnaul Imam sebagai referensi. Sementara dalam peraturan perkumpulan nomor 7 tahun 2024 pasal 9 dikatakan bahwa dalam kasus ketika jawaban bisa dicukupi oleh ibarat kitab dan di sana terdapat lebih dari satu qaul atau wajah yang bertentangan, maka dilakukan takrir jama'i dengan mempertimbangkan kemaslahatan. Lalu dalam pasal 10 disebutkan bahwa takrir jama'i harus melakukan muqaranah untuk mendapatkan pendapat yang rojih atau kuat. Aturan tersebut tidak dilakukan oleh LBM Batam. LBM Batam hanya mencantumkan satu kitab Abnaul Imam karya Yusuf Jamalul Lail dalam kurung wafat 2023 Masehi yang nisbahkan dalam versi cetak sebagai karya Abul Muammar Toba dalam kurung wafat 478 Hijriah yang menyebut Ubaid sebagai anak Ahmad Al-Abah untuk dijadikan dalil. Sementara mengabaikan kitab-kitab nasab muktamad pada abad ke-5 sampai ke-9 Hijriah seperti Kitab Tahzibul Ansab, Muntakilat At-Tohlibiyah, Al-Majdi, As-Sajarah Al-Mubarakah, Al-Fahri, Al-Ashili, As-Sabat Al-Mushon, dan Umdatut Thalib Al-Kubro yang tidak menyebutkan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa. Kitab Abnaul Imam diyakini secara ilmiah sebagai kitab palsu, manhul. Karena pentahkik yaitu Yusuf Jamalul Lail ketika mencetak kitab tersebut tidak bisa menunjukkan manuskrip aslinya berada di mana. Adapun beberapa lembar contoh manuskrip yang ditampilkan olehnya dalam versi cetak sangat patut diduga adalah palsu juga. Berbeda dengan kitab As-Sajarah Al-Mubarakah karya Imam Fahruddin Ar-Razi wafat 606 Hijriah
yang diselesaikan olehnya tahun 597 Hijriah yang ditahqiq oleh Mahdi Ar-Rojai. Ketika dicetak, ia dapat menunjukkan manuskrip aslinya berada di perpustakaan Turki. Kemudian dalam pasal 11 Peraturan Perkumpulan Nomor 7 Tahun 2024 disebutkan bahwa takrir jama'i dilakukan dengan pertama menyebutkan dalil primer baru sekunder. Dalil primer dalam masalah diniyah adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalam ilmu sejarah dan nasab adalah sumber yang ditulis oleh seseorang yang diteliti atau orang yang semasa yang mencatat namanya. Jika tidak ditemukan sumber primer, maka sumber sekunder tertua bisa berkedudukan sebagai sumber primer sampai ditemukan sumber primer. Pasal ini pula tidak dilakukan oleh LBM Batam. Yang aneh lagi, sebuah sanad palsu bisa lolos masuk sebagai referensi dalam sebuah BM. Sanad palsu yang dimaksud adalah sebagai berikut. Haddatsana dan seterusnya dianggap dibaca. Sanad semacam ini pernah ditampilkan Rumel Abbas dengan tambahan di bawah ini. Qala dan seterusnya dianggap dibaca. Inilah sanad hadis yang katanya menyebut Abdullah sebagai anak Ahmad Al-Abbah. Manuskripnya ditemukan Rumel Abbas tanpa menyebut sekarang ada di mana. Sanad itu menyebut Abdullah mendapat sebuah hadis dari Al-Husain bin Muhammad bin Ubaid bin Al-Askari. Penggalan sanad itu dalam kurung katanya dari sebuah manuskrip tidak menyertakan keterangan dalam kitab apa, dalam manuskrip apa, karya siapa, manuskripnya tahun berapa, ada di mana, halaman berapa. Rangkaian sanad itu sengaja diciptakan bukan untuk kepentingan periwayatan sebuah hadis, tetapi lebih untuk kepentingan disebutnya nama Abdullah, untuk dijadikan bukti bahwa sosoknya betul-betul ada, bahkan meriwayatkan sebuah hadis. Sayangnya, kreator sanad itu lupa bahwa ilmu hadis lebih ketat dari ilmu nasab. Nama-nama perawi sudah terkodifikasi rapih ditulis dalam kitab-kitab ruwat, dalam kurung para perawi. Untuk mengkonfirmasi seorang perawi, apakah ia merupakan sosok historis atau bukan, dalam kurung jangan-jangan ia sekedar nama yang sengaja diciptakan tanpa ada sosoknya, bisa dilihat dalam kitab-kitab ruwat, dalam kurung para perawi hadis, yang sudah ditulis sejak abad ke-3 Hijriah. Dalam sanad hadis itu, Abdullah dalam tanda kutip bin Ahmad bin Isa katanya mendapat hadis dari Al-Husain bin Muhammad ibnu Al-Askari. Ibnu Al-Askari memang seorang perawi hadis. Namanya ditulis dalam kitab-kitab ruwat hadis, kitab yang menyebut nama-nama para perawi hadis. Di dalam sanad itu disebut bahwa Ibnu Al-Askari mendapatkan hadis dari Abu Ja'far bin Muhammad bin Al-Husain Al-Dakkak. Al-Dakkak pula terkonfirmasi sebagai perawi hadis. Tapi apakah benar Ibnul Askari meriwayatkan hadis kepada Abdullah? Perhatikan wafat Abdullah. Ia disebut wafat tahun 383 Hijriah. Jika ia benar-benar seorang perawi, maka namanya akan dikenal oleh para ahli ilmu di masanya. Tempatnya akan banyak didatangi para pencari hadis dari berbagai penjuru dunia. Dengan itu, seharusnya namanya telah dicatat oleh kitab yang mencatat para perawi yang semasa dengannya atau yang mendekatinya, semacam Ibnu Sahin yang wafat tahun 385 Hijriah. 2 tahun setelah wafatnya Abdullah, atau kitab Az-Zahabi yang wafat tahun 748 Hijriah. Dan tentu, namanya pula akan dicatat oleh kitab nasab pada masanya seperti Al-Ubaidili, wafat 437 Hijriah. Tapi, nama Abdullah ini tidak dicatat dimanapun. Tidak di kitab nasab, tidak pula di kitab para perawi. Untuk menguji kesahihan sanad tersebut, mari kita teliti seorang nama perawi yang disebut di sana. Ia adalah Al-Husain bin Muhammad ibnu Al-Askari. Benarkah ia mempunyai murid bernama Abdullah dalam tanda kutip bin Ahmad bin Isa? Mari kita lihat tarikh Baghdad tentang sosok Al-Husain bin Muhammad bin Al-Askari. Al-Husain bin Muhammad dan seterusnya dianggap dibaca. Dalam kitab tarikh Baghdad karya Al-Khatib Al-Baghdadi itu disebutkan bahwa murid-murid Ibnul Askari adalah Abul Qasim Al-Azhari, Abu Muhammad Al-Jauhari, Al-Hasan bin Muhammad Al-Khalal, Ahmad bin Muhammad Al-Atiki, Abul Faraj bin Burhan, Al-Qadi Abul Alaw Al-Wasiti, Abdul Aziz bin Ali Al-Azji, Ali bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Maliki, Al-Qadi Abu Abdillah Al-Baidawi, Ahmad bin Umar Al-Nahrawani, dan Abul Qasim At-Tanuhi. Lihat kitab tarikh Baghdad juz 8 halaman 569. Jelas nama Abdullah, tanda kutip bin Ahmad bin Isa, tidak termasuk murid atau orang yang meriwayatkan hadis dari Ibnul Askari. Jelas sekali sanad itu adalah sebuah sanad palsu. Sanad itu adalah sanad tiruan dari sanad aslinya yang terdapat dalam kitab tarikh Baghdad. Perhatikan sanad asli di bawah ini.
ahbarona, dan seterusnya dianggap dibaca. Sanad ini, sanad asli terdapat dalam kitab yang menjadi rujukan ahli hadis, yaitu Tarikh Baghdad, juz 3 halaman 18. Lalu perhatikan sanad palsu di bawah ini, haddatsana dan seterusnya dianggap dibaca. Sangat mirip. Perbedaan kedua sanad itu adalah, jika sanad asli itu menyebut bahwa Ibnu Al-Askari meriwayatkan kepada muridnya yang bernama Ali bin Muhammad bin Al-Hasan Al-Maliki, sementara sanad palsu LBM Batam menyebut ia meriwayatkan hadis kepada muridnya Abdullah, tanda kutip, bin Ahmad bin Isa. Sementara telah disebut di atas siapa murid-murid Ibnu Al-Askari menurut kitab-kitab perawi hadis. Ali bin Muhammad telah terkonfirmasi sebagai murid Ibnu Al-Askari, sementara nama Abdullah, tanda kutip, bin Ahmad bin Isa tidak terkonfirmasi sebagai murid dari Ibnu Al-Askari. Ia gelap gulita. Pemalsuan hadis dan sanadnya sudah berlangsung sejak dahulu kala, namun para ulama telah berhasil membongkarnya dengan ilmu rijalul hadis dan sebagainya. Sanad kedua yang disebutkan oleh LBM Batam yang menyebut bahwa Sa'duddin Az-Zifari mendapat kitab, saya ulangi, sanad kedua yang disebutkan oleh LBM Batam yang menyebut bahwa Sa'duddin Az-Zifari mendapatkan hadis dari Faqih Muqaddam adalah jelas sanad palsu juga. Karena nama Faqih Muqaddam tidak dikenal ulama pada masanya sebagai muhaddis, bahkan tidak ada satupun ulama menyebut namanya baik sebagai ahli tasawuf, sebagai ahli fikih, maupun sebagai ahli hadis. Ia adalah sosok yang fiktif. Sanad itu tidak terdapat dalam kitab hadis manapun selain dari kitab keluarga Ba'alwi seperti Sanad Salim bin Jindan. Lalu tentang referensi LBM Batam dengan kitab Al-Burqa Al-Musiko karya Ali Asakron Ba'alwi, wafat 895 Hijriah. Inilah kitab muktamad pertama keluarga Ba'alwi yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, kemudian disusul oleh kitab-kitab Ba'alwi lainnya seperti Fathur Rahim, Al-Juzul Latif, Al-Ghuror, Al-Mashra'ur Rawi, dan lain-lain. Sampai kemudian Surah Wal Istifadah. Sampai-sampai As-Sahawi pun di abad ke-10 kemudian mencatat Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW dengan tidak melakukan kajian mendalam. Begitu pula Ibnu Hajar yang mengutip kitab Al-Juzul Latif karya Ba'alwi dalam rangkai sanad Dubsul Hirqahnya. Jika As-Sahawi dan Ibnu Hajar hidup hari ini setelah adanya diskursus nasab Ba'alwi dan setelah melihat banyak Ba'alwi yang berakhlak buruk seperti di Indonesia, maka tentu ia akan melakukan yang biasa ulama NU lakukan, yaitu i'adat an-nazar. Saya ulangi, yaitu i'adat an-nazar, mengkaji ulang. Kemudian LBM Batam juga menjadikan kitab An-Nafah Al-Anbariyah abad ke-9 Hijriah sebagai referensi. Ini adalah kesalahan fatal, karena kitab tersebut bukan dalil untuk keluarga Ba'alwi, tapi ia dalail bagi keluarga Jadid bin Abdullah. Keduanya tidak ada kaitan. Abdullah disebut nasabnya secara salah oleh Al-Janadi pada abad ke-8 Hijriah, bertentangan dengan kitab nasab sebelumnya sebagai anak Ahmad Al-Abah. Lalu Ali As-Sakron di abad ke-9 Hijriah mengaku-ngaku bahwa Abdullah mempunyai anak lain selain Jadid yang bernama Alwi. Jadi kitab An-Nafah itu tidak bisa dijadikan dalil untuk keluarga Ba'alwi sekarang. Terlebih, kualitas kitab An-Nafah dianggap lemah oleh para ahli nasab sebagai referensi nasab. An-Nasabah Syekh Abdul Majid Al-Qoroja dalam kitabnya Al-Kafil Muntahab berkata tentang kitab An-Nafah Al-Ambariyah. Dalam kurung kitab An-Nafah, bukan hujah yang kuat walaupun dapat dimanfaatkan dan isinya kebanyakan diambil dari ahli Yaman, halaman 138. Kemudian tentang LBM Batam mengambil referensi dari As-Sahawi dan Ibnu Hajar. Telah penulis sampaikan bahwa ucapan kedua ulama besar itu lahir setelah syuroh dan istifadahnya nasab Ba'alwi. Jadi mereka berdua tidak berdosa ketika berpatokan dengan syuroh dan istifadah. Mungkin mereka berdua waktu itu menganggap tidak ada urgensi untuk meneliti secara dakik nasab Ba'alwi tersebut. Syuroh dan istifadah boleh dijadikan sebagai dalil isbat sebelum terbukti bertentangan dengan dalil yang kuat. Hari ini, surah dan istifadahnya nasab Ba'alwi sudah tidak relevan dijadikan dalil karena nas-nas yang sorry dari kitab-kitab nasab abad ke-5 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah telah ditemukan dan tidak ada satupun menyatakan keluarga Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka penulis menyampaikan jika hari ini As-Sahawi dan Ibnu Hajar hidup, maka mereka berdua akan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh ulama NU ketika mendapatkan dalil yang lebih kuat, yaitu i'adat al-nazar, mengkaji ulang. Kemudian tentang LBM Batam menjadikan kitab Ar-Raddul Jali sebagai referensi, ini adalah kesalahan fatal. Karena seyogyanya sebelum mengambil referensi dari sebuah kitab, LBM Batam terlebih dulu meneliti kesahihan penisbatan kitab itu kepada pengarangnya. Kitab Ar-Raddul Jali itu terbukti secara ilmiah bukan karya Imam Murtado Az-Zabidi, dalam kurung wafat 1205 Hijriah, tetapi karya Hasan Muhammad Qasim pada abad ke-14 Hijriah.
Kemudian ketika LBM Batam menjadikan pendapat Yusuf An-Nabhani dalam kurung wafat 1932 Masehi sebagai referensi, yang demikian itu sudah tidak relevan karena mahallun nizaknya adalah abad 5 sampai 9 Hijriah, yaitu ketika nama Alwi yang katanya wafat tahun 400 Hijriah disebut sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad 9 Hijriah oleh Ali As-Sakron. Maka antara abad ke-5 sampai abad ke-9 itulah harus dicari bukti dan sumber untuk menyimpulkan benar atau tidaknya klaim Ba'alwi yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di abad ke-9 itu. Sumber dan buktinya sudah jelas bahwa tidak ditemukan satupun kitab nasab dari abad 5 sampai 9 Hijriah yang menyebutkan Faqih Muqaddam, Sohib Mirbat Ali As-Sakron sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengenai LBM Batam yang mengutip kitab Al-Majmu, Fathul Bari, Umdatul Qori, dan Hasyiah Al-Bujairimi tentang syuhroh dan istifadoh juga menunjukkan LBM Batam tidak paham tentang syuhroh dan istifadoh. Memang benar syuhroh dan istifadoh bisa digunakan untuk menetapkan nasab seperti kasus Ibnu Hajar dan As-Sakhawi di atas. Tetapi jika sudah ada dalil yang menentang kesyuhrohan itu, maka syuhroh dan istifadoh batal. Imam Ramli dalam Nihayatul Muhtaj mengatakan, ia bisa menggunakan kesaksian dengan tasamu dalam kurung syuhroh wal istifadoh ketika tidak ada dalil yang kuat menentang tasamu itu. Nihayatul Muhtaj juz 8 halaman 319. Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, sesungguhnya nasab sebagian dari masalah yang bisa ditetapkan dengan istifadoh kecuali telah sahih yang menentangnya. Al-Jawab Al-Jalil halaman 47. Jadi, LBM Batam seyogyanya tasawur dulu yang baik dalam suatu masalah sebelum menetapkan kesimpulan hukum. Jika tasawurnya salah, seperti ketika mentasawur surah wal istifadoh, maka hukumnya juga salah. Kemudian, tentang kutipan LBM Batam yang mengutip pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang adanya ijma ulama tentang surah dan istifadoh, yang demikian itu menunjukkan lebih jauh bahwa LBM Batam belum standar melaksanakan BM untuk masalah yang pelik. Ucapan ulama yang dikutip LBM Batam itu salah diartikan bahwa ulama telah berijma bahwa satu-satunya cara menetapkan nasab adalah dengan surah dan istifadoh. Pemahaman yang benar dari kutipan itu adalah bahwa ulama berijma bahwa penetapan nasab boleh dilakukan. Sekali lagi, boleh dilakukan dengan surah dan istifadoh. Hanya boleh saja, bukan harus dilakukan dengan surah dan istifadoh. Seharusnya semua kesaksian adalah apa yang ia lihat, ia dengar, dan ia alami. Tetapi untuk kasus tertentu ada kesaksian yang karena darurat boleh dilakukan dengan hanya mendengar surah wal istifadoh, yaitu tentang nasab, karena tidak banyak orang yang tahu tentang lahirnya seseorang dari ibunya. Ia terbatas kepada bidan atau keluarga dekat saja. Kemudian tentang kutipan LBM Batam yang mengutip pendapat Ibrahim bin Mansur bahwa tes DNA tidak bisa menetapkan nasab yang jauh, ya, itu wajar saja. Ibrahim bin Mansur berkata demikian karena Ibrahim bin Mansur juga mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW, namun hasil tes DNA keluarganya R, Rosak, bukan J1, Jakarta angka 1. Jadi wajar ia berpendapat demikian. Kejadiannya sama dengan Rizik Syihab yang dulu menganjurkan untuk siapa saja yang mengaku keturunan Nabi untuk tes DNA, namun sekarang tidak mau tes DNA, bahkan menantunya mengatakan tes DNA adalah haram. Itu semua setelah diketahui bahwa keluarga Ba'alwi hasil tes DNA-nya tidak ada yang terbukti memiliki kesamaan genetik dengan orang Arab. Jangankan mereka terbukti sebagai keturunan Nabi, sebagai keturunan Arab saja mereka mustahil. Wallahu a'lam bishawab. Penulis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.